Maka kalau Quran menegaskan di dalam surat An-Nahl ya surat ke-16 ayat 125 itu kan tentang dakwah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah siapapun orangnya, saling yang mengajak. Kita ketika ke jalan Allah itu berdakwahlah untuk menuju ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang penuh hikmah ya, tutur kata yang dicontohkan oleh Nabi, wal mau'izah al hasanah, dengan tutur kata yang baik gitu. Ya, tentu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, khususnya Abah Haji Bambang yang menanyakan ini saya bacakan aja pertanyaan. Alhamdulillah saya Kiai, jazakumullah khairan. Namun mohon maaf Kiai, kami bertanya bagaimana sikap tegas dan keras sahabat Nabi Umar bin Khattab atau sahabat Ali ketika berdakwah juga dengan sikap tegas dan mungkin keras. Mohon maaf ya Kiai atas pertanyaan kami yang awam ini. Matur nuwun Kiai. Baik, jadi intinya Umar dan Ali itu di dalam berdakwah dipahami sebagai caranya atau metodenya dengan tegas dan keras, barangkali juga gitu. Begini ya, barangkali cerita tentang bagaimana Umar dan juga Sayyidina Ali ketika berdakwah atau mengajak orang untuk menuju jalan Allah itu memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran secara spesifik dan detail begitu. Barangkali cerita ini kita dapatkan dari buku-buku atau cerita-cerita. Namun mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jadi saya sengaja mengkaji ini dengan pendekatan tasawuf yang sedapat mungkin menghindarkan perdebatan atau tarkul mujadalah. Kenapa? Apakah benar bahwa Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali itu keras ya dan tegas dalam berdakwah ini tentu banyak versi dan banyak pendapat, dan hal semacam ini sedapat mungkin dalam kaji tasawuf itu menghindari. Kenapa? Karena perbedaan tentu dengan berbagai hujah dan dalil yang masing-masing tentu akan saling kuat, saling adu argumen yang kuat dan lain sebagainya. Tapi begini ya, kalau bahwa Sayyidina Umar itu punya karakter yang keras itu memang iya, itu karakter aslinya, dan bahkan sampai pada masuk sudah mengikut atau menjadi pengikut Rasulullah pun juga tidak berubah karakter kerasnya. Tapi karakter kerasnya kalau dulu sebelum masuk Islam itu untuk keras ya, keras benar, melakukan kekerasan untuk adu kekuatan. Tapi ketika sudah menjadi pengikut Rasulullah itu kekerasannya atau karakter kerasnya itu untuk menegakkan kebenaran. Maka Umar itu disebut dengan Al-Faruq. Bahkan para sahabat seperti diceritakan oleh Dr. Yusuf Al-Kandahlawi dalam bukunya Hayatus Sahabah yang menyitir satu hadis bahwa ada sahabat yang dalam tanda kutip mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Umar itu? Kan dia sudah menjadi pengikutmu, tapi kelihatannya masih juga tidak tenang, temperamental dan lain sebagainya. Tapi apa jawab Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling tenang sepanjang manusia dicipta. Artinya seandainya ketenangan umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai dengan akhir zaman nanti ditimbang, maka ketenangan Umar masih lebih berat. Lawuzina itmi'na Umar lawazana itmi'nahu. Seandainya ketenangan Umar itu ditimbang untuk seluruh makhluk diciptakan,
mulai dari zaman Nabi Adam, manusia diciptakan mulai dari Nabi Adam sampai dengan akhir zaman nanti, maka ketenangan umat masih lebih berat. Tentu ini adalah gaya bahasa masal ya, permisalan, atau kalau kita mengikuti atau meminjam istilahnya Ibnu Arabi, ini metafora, simbolik, atau pendekatan masal atau mitil. Tidak serta-merta diterima tekstual semacam itu, lalu mengatakan bahwa kalau begitu keterangan Umar lebih berat daripada keterangan Nabi. Tentu tidak begitu. Ini adalah gaya bahasa mubalaghah atau hiperbola. Dan juga Sayyidina Ali, apakah dia tegas? Ya, ini saya kira juga kalau Ali kan terkenalnya bukan orang yang keras atau tegas, tapi ahli ilmu kan. Ali itu ahli ilmu. Ya, kita sebagaimana ketahui manusia atau siapapun orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang banyak itu biasanya lebih lunak. Jadi suka musyawarah, gitu, lebih suka berargumentasi dalam artian untuk mencari solusi yang terbaik dengan ilmu, tidak kekerasan. Nah, berbeda dengan orang yang pengetahuannya sangat terbatas, itu memang cenderung emosional dan agak kekerasan. Jadi sekali lagi, apakah Umar dan Ali itu tegas dan keras dalam berdakwah? Itu mungkin iya, tapi seperti katakan oleh Pak Bambang tadi, saya tidak tahu sumbernya apa, tapi saya menghindari itu. Saya berkeyakinan bahwa sebaliknya, bahwa Umar dan Ali justru menggunakan pendekatan yang penuh hikmah. Kenapa? Karena keduanya ini adalah sahabat Nabi yang sangat setia dan sangat paham dengan Al-Quran. Maka kalau Quran menegaskan di dalam surat An-Nahl ya, surat ke-16 ayat 125 itu kan tentang dakwah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah siapapun orangnya, saling yang mengajak kita ketika ke jalan Allah itu, berdakwahlah untuk menuju ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang penuh hikmah ya, tutur kata yang dicontohkan oleh Nabi, wal mau'izah al hasanah, dengan tutur kata yang baik gitu. Ya, tentu masing-masing berbeda. Untuk Ali dengan Umar baiknya tentu beda, tapi masing-masing baik. Jadi bukan berarti saya tidak setuju bahwa Umar dan Ali itu melakukan atau di dalam berdakwah itu tegas dan keras, bukan tak setuju. Yang monggo mau, tapi saya itu menghindari itu. Saya tidak pernah membaca tarikh yang semacam itu, tapi saya mengembalikan bahwa dengan husnudzon, baik Sayyidina Ali dan lebih-lebih Al-Faruq Umar bin Khattab adalah orang yang sangat patuh dengan Al-Quran. Maka ketika ia berdakwah menuju jalan Tuhan, jalannya, caranya, metodologinya lah bil hikmah. Dan yang kedua adalah wal mau'izah hasanah, dengan tutur kata yang indah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ketika melakukan satu mujadalah ya, perbantahan itu perbantahan yang ahsan. Apa ahsan itu? Ahsan itu ihsan. Apa ihsan itu? Ya, ihsan itu perilaku baik gitu. Keyakinan bahwa apapun bagaimanapun di luar diri kita itu adalah dikehendaki dan dicetak oleh Allah. Namanya musyahadah. Lalu bagaimana kita mensikapinya, bagaimana Umar dan Ali mensikapinya, itu diawasi oleh Allah. Dan keduanya ini adalah, saya kira, dua sahabat besar Nabi ini, baik Umar maupun Ali, adalah orang yang betul-betul telah menduduki makom ihsan atau muhsin. Sehingga di dalam bermujadalah dia benar-benar telah berahsan gitu loh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka, dipertegas lagi, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Ingat, sungguh hanya Tuhanmu lah yang paling tahu. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih. Baik Umar maupun Ali, apalagi kita semuanya, itu tidak tahu hakikat orang yang benar-benar tersesat dari jalan Tuhan itu. Hanya Allah saja yang tahu terhadap orang yang telah tersesat dari jalan Tuhan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sekali lagi,
Allah juga lebih tahu terhadap siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Kita sebagai manusia tidak lebih tahu dari Allah. Oleh karena itu, maka pendekatan misil ini, jadi misil perumpamaan, hendaknya misalnya cerita-cerita ya, cerita tentang Umar, cerita tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya itu hendaknya dijadikan satu perumpamaan atau bahasa Qur'annya itu matsal ya. Allah menegaskan dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ya, ayat 54, walaqad sharrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Benar-benar aku telah uraikan di dalam Al-Qur'an ini bagi manusia itu semuanya itu hendaknya dijadikan perumpamaan. Ingat, orang yang ingat sifat manusia itu memang wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Mestinya kalau kita menggunakan pendekatan semuanya itu sebagai perumpamaan, tidak letterlek apa adanya. Artinya apa? Bahwa semua itu bisa diambil pelajaran sebagai pendekatan metafora simbolik atau